Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir yang insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada ayat ke 180, fungsi hukum atau syariat Allah Subhanahu wa taala ketika diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, ketika dipakai untuk mengatur urusan sebuah masyarakat, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Begitu pula akan mendatangkan keberkahan. Kita masuk pada ayat ini, ya. Ini insya Allah sudah cukup, ya, untuk merefresh ayat yang kemarin yang sudah kita kaji terkait tentang hukum qisas. Dan hari ini kita akan mengkaji ayat berikutnya yang juga membahas terkait tentang sebuah hukum, ya. Kalau kemarin hukum qisas itu adalah berfungsi untuk menjaga masyarakat agar tidak terjadi pertumpahan darah, ya, dan bertujuan untuk hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Maka hari ini kita akan mengkaji satu hukum yang kita kenal di dalam Islam itu wasiat, ya. Wasiat ini ternyata adalah bagian dari hukum syariah. Dan wasiat ini adalah berfungsi untuk menjaga keluarga. Nah, menjaga keluarga. Kalau kemarin hukum qisas itu Allah jelaskan, ya, untuk menjaga jiwa, menjaga maslahat, ya, agar masyarakat itu tidak berbuat dolim dan menerapkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka hari ini kita akan mengkaji satu hukum di dalam syariat itu terkait dengan wasiat, yaitu menjaga kemaslahatan di dalam sebuah keluarga. Jadi kalau kemarin cakupannya luas, ya, pada ayat ini kita mengkaji bagaimana hukum-hukum syariat itu yang juga berfungsi untuk menjaga keluarga. Maka sebelum kita masuk pada ayat ini, di dalam Islam itu hukum syariat memiliki sebuah tujuan. Maka kita kenal dengan maqasidus syariah. Jadi di dalam Islam itu ada tujuan kenapa disyariatkan, ya, ada syariat sholat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian ada hukum qisas, ada wasiat yang kita pelajari hari ini, dan berbagai macam hukum syariat, ya. Maka di dalam memberikan pemahaman, ya, kepada umat ini, ya, Imam Asy-Syatibi beliau
menyimpulkan bahwa hukum syariat itu memiliki fungsi. Ada 5 yang dikenal dengan maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya ya, hukum di dalam Islam, atau juga dikenal dengan dzaruriyatul khamsah, 5 hal yang sangat penting di dalam Islam yang harus dijaga keberlangsungannya ya. Jadi ini harus kita pahami terlebih dahulu. Maka tujuan Allah mensyariatkan hukum itu tidak sekedar berlalu begitu saja, tapi ada tujuannya. Yang pertama, maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hifdzuddin. Yang pertama adalah hifdzuddin. Apa itu hifdzuddin? Menjaga keberlangsungan Islam, menjaga keberlangsungan agama ini ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan hukum-hukum yang ada di dalam Islam adalah untuk menjaga keberlangsungan din ya. Maka kalau orang-orang Yahudi itu dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam juga disyariatkan ya. Disyariatkan hukum-hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga ya. Semuanya ada syariatnya. Syariat pada zaman Nabi Musa. Begitu juga pada zaman Nabi Isa alaihissalam ya. Orang-orang Nasrani memiliki syariat. Orang Yahudi punya syariat, orang Nasrani punya syariat, begitu juga orang Islam juga memiliki syariat. Maka salah satu fungsinya adalah hifdzuddin, menjaga agama ini. Di dalam Islam itu ada juga syariat yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan agama, yaitu al-jihad fisabilillah. Nah, itu salah satu fungsinya adalah menjaga keberlangsungan, menjaga supaya orang itu bisa melaksanakan sholat, menjaga orang agar supaya mereka bisa melaksanakan ibadah haji, berlangsungnya ya, ibadah yang lain di tengah masyarakat. Coba kalau kita ini misalnya ada larangan untuk tidak boleh sholat ya, kita pun tidak akan bisa melaksanakan agama ini dengan baik. Nah, ini maka ada di tengah-tengah kita ini, umat Islam ini yang harus melaksanakan syariat ya. Terutama syariat apa? Syariat jihad ya, untuk memperjuangkan agama Allah. Sehingga kalau syariat jihad ini dilakukan, maka akan terjaga semuanya. Orang bisa sholat, orang bisa haji, orang bisa umroh, orang bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau itu sudah nggak ada, ya kita akan berhadapan dengan orang-orang yang sangat membenci Islam ya. Dan bisa saja kita tidak bisa lagi melaksanakan sholat karena dilarang. Kita sudah tidak bisa lagi taklim ya, thalabul ilmi, belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis. Karena apa? Karena ada larangan. Itu diantaranya hifdzuddin. Dan yang kedua adalah hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu adalah menjaga jiwa. Kemarin yang sudah kita kaji adalah tentang hukum kisos. Maka di antara fungsi hukum kisos itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga tubuh, menjaga nyawa. Tidak boleh sembarangan untuk menyakiti orang lain, bahkan membunuh. Maka hukum kisos itu ya, an-nafsu ya bin nafs, yaitu jiwa dengan jiwa. Artinya apa? Kalau ada orang yang membunuh, maka kisosnya apa? Dibunuh.
hanya orang yang membunuh, bukan seluruh keluarganya, tetapi hanya orang itu yang membunuh. Nah, ini syariat. Untuk apa? Untuk menjaga, ya, untuk menjaga keberlangsungan nyawa ini supaya tidak sia-sia. Ya. Karena kalau tidak begitu, orang mudah sekali untuk membunuh, orang mudah sekali untuk menumpahkan darah. Ya. Hanya karena tersinggung sedikit sudah melakukan perbuatan yang sampai melayang, ya, sampai nyawa melayang, menghilangkan nyawa. Ini salah satu perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu, menjaga jiwa ini adalah sebuah syariat yang sangat utama di dalam Islam. Jadi kita tidak sembarangan, Pak, untuk melakukan hal-hal yang menjadikan seorang muslim itu melakukan perbuatan-perbuatan, ya, sampai pada pembunuhan. Makanya dalam Islam itu ada aturannya, ya. Kalau kita memahami hukum-hukum Islam, maka kita akan memiliki pemahaman yang sangat luas dan berhati-hati untuk mengkafirkan orang lain, berhati-hati untuk tidak memurtadkan saudaranya sesama muslim, ya. Karena kalau sudah mengkafirkan orang lain, itu konsekuensinya adalah halal darahnya, memurtadkan orang lain, ya. Boleh diperangi. Maka ini harus berhati-hati, sehingga fungsi daripada syariat itu adalah menjaga jiwa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul mal. Nah, hifdzul mal itu menjaga harta. Di antara fungsi syariat itu menjaga harta. Maka di dalam ayat yang kita kaji pada malam hari ini membicarakan tentang harta, sehingga kita harus mewasiatkan, ya. Mewasiatkan ini ya wasiat tentang harta. Harta ini jangan sampai jatuh ke tangan orang yang justru harta kita ini digunakan untuk perbuatan-perbuatan dolim, dan harta kita tidak bermanfaat untuk kemaslahatan umat, ya, atau tidak menjadi sebagai amal jariah. Makanya di dalam Islam itu ada hifdzul mal, menjaga harta. Jadi harta kita ini adalah harta yang betul-betul memiliki, ya, keutamaan. Jadi kita orang muslim itu berhak memiliki kekayaan, ya. Jangan sampai kita, ya, orang Islam ini kan masuk surganya kebanyakan orang miskin. Jadi ya sudahlah, saya ndak ingin kaya, ya. Cita-cita kok ndak ingin kaya, ya. Cita-citanya ingin jadi orang miskin. Nah, ini harta ini di dalam Islam dijaga betul, sehingga kekayaan seorang muslim itu, ya, harus betul-betul digunakan untuk kemaslahatan. Makanya di dalam kekhilafahan para sahabat ini, ya, terutama Khulafaur Rasyidin, ya, makmur umat Islam itu. Karena memang harta ini dikelola dengan baik, ya, dikelola oleh Baitul Mal. Kemudian pengelolaannya juga, waalaikumsalam, ya, pengelolaannya itu sesuai dengan aturan Islam. Kemudian yang keempat yaitu hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu adalah menjaga keturunan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syariat Islam ini komplit, ya, dan sudah
mengatur semua lini kehidupan kita. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah hifdzul aql, yaitu menjaga akal pikiran. Jadi Islam itu mengarahkan seseorang untuk memiliki akal sehat. Jadi syariat Islam itu tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Justru ketika kita ini melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, akal kita menjadi sehat, menjadi waras, ya. Justru orang-orang yang menentang syariat Allah, menentang syariat Islam itulah kadang-kadang akalnya itu kurang sehat, kurang waras, ya. Itulah maqasidus syariah, ya, tujuan Allah mensyariatkan hukum-hukum di dalam Islam ini. Baik, kita masuk pada ayat yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu Al-Baqarah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat yang pertama, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut. Telah diwajibkan, ya. Kemarin kutiba 'alaikumul, ya, kisos, ya. Kutiba 'alaikumul kisos. Sekarang kutiba 'alaikum. Sama konteks kalimatnya itu diwajibkan kepada kamu. Nah, setelah ayat ini kita masuk pada kutiba 'alaikumus syiyam. Ya, sama diwajibkan. Ini juga begitu. Kemarin kutiba 'alaikumul kisos, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan hukum kisos. Hari ini kita mengkaji kaitannya dengan menjaga keberlangsungan dalam keluarga. Kalau kemarin cukupnya lebih luas, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan hukum kisos itu untuk menjaga kemaslahatan di tengah masyarakat supaya tidak terjadi kedoliman, ya, pembunuhan dan lain sebagainya. Maka ada hukum kisos. Di dalam ayat ini kita diarahkan untuk menjaga betul-betul kemaslahatan, keberlangsungan di dalam rumah tangga, ya. Rumah tangga. Kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, ya, apabila telah datang tanda-tanda apa? Kematian, ya. Artinya telah datang kematian. Maksudnya itu telah apabila, ya, nanti sudah ada tanda-tanda kematian, ya. Idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu itu meninggalkan khairan. Khairan itu mal kathir, harta yang banyak, harta yang melimpah. Nah, itu di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memakai mal, intaraka mal, tidak. Tapi intaraka khairan. Nah, apabila kamu meninggalkan harta yang banyak, harta yang melimpah, maka dianjurkan, ya, diwajibkan, ya, di sini bahasanya diwajibkan, ya. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, yaitu membuat wasiat untuk
walidain, kedua orang tua, dan kerabat bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi harta ini Pak, ketika kita khawatir nanti tidak ada manfaatnya atau tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka boleh kita berwasiat. Maka di dalam wasiat ini para ulama berpendapat ya, di dalam tafsir ini ya, dan juga di beberapa kitab-kitab tafsir yang lainnya, bahwa wasiat ini yang pertama adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan hukum wajib ini berlaku bagi orang yang memiliki harta. Jadi panjenengan kalau misalnya sudah memiliki ya simpanan harta yang banyak, kemudian nanti kok kita khawatir harta ini tidak terpakai ya, tidak difungsikan untuk kebaikan-kebaikan, maka boleh kita melakukan apa? Kita berwasiat. Wasiat ini tidak boleh kepada keluarganya sendiri, harus kepada orang lain. Ya. Jadi itu pendapat yang pertama. Yang kedua, tidak boleh. Ya. Yang kedua, tidak boleh karena ya, tidak punya harta. Jadi apa yang mau diwasiatkan, mau nggak punya apa-apa. Ya. Kalau yang berwasiat punya miliaran, paling enggak 100 juta lah, ya nggak apa-apa. Nah, wasiat ini nanti ketika dia sudah meninggal dunia, boleh diambil hartanya. Yaitu sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, thulutsahu, sepertiganya. Ya. Jadi sepertiganya boleh diambil. Tapi setelah yang memiliki harta ini meninggal dunia. Nah, lain dengan hibah. Hibah itu pemberian ya, yang dilakukan ya oleh dari si fulan ke si fulan, dan tidak ada waktunya ya, setelah meninggal dunia, tidak langsung bisa beralih tangan ya hartanya. Jadi kalau hibah itu kita memberikan harta kita atau memberikan sesuatu kepada orang lain, dan itu juga sepertiga ya, tidak menunggu nanti ketika meninggal dunia pemiliknya. Tapi kalau wasiat ini kita khawatir ya, nanti kita ya, harta ini tidak, kalau misalnya punya harta banyak nanti khawatir tidak difungsikan ya. Tapi kalau ada pendapat dari beberapa ulama itu ya lebih baik wasiat ya. Lebih baik wasiat, karena wasiat itu kan nanti kalau misalnya ketika kita meninggal dunia, kita tidak punya, misalnya tidak meninggalkan apa-apa, ya nggak bisa ya. Artinya tidak bisa mengambil dari harta kita, karena wasiatnya itu kalau masih memiliki harta kan bisa diambil sepertiganya. Tapi kalau tidak punya, tapi kalau hibah itu kan langsung diambil ya. Ketika nanti pada masa tua misalnya masa tua ini pekerjaan tidak seperti dulu ya. Kemudian yang nyuplai atau simpanannya berkurang sedikit demi sedikit ya, sudah kadung dihibahkan, bisa jadi nanti tidak punya harta, akhirnya apa? Meminta-minta, akhirnya ngemis ya, minta-minta kepada orang yang tadi sudah diberikan hibah. Nah, ini nanti jadi fuqara wal masakin ya. Nah, tapi kalau wasiat itu nanti ketika dia sudah meninggal dunia, baru dia bisa diambil hartanya sepertiga. Nah, ini perbedaannya antara wasiat dan
dan hibah. Maka di dalam ayat ini diwajibkan orang itu melakukan berwasiat apabila intaroka khairon, apabila dia meninggalkan khairon. Khairon itu harta yang melimpah, ya, memiliki banyak harta. Akan tetapi perlu diketahui bahwa memang ayat ini awalnya diwajibkan untuk berwasiat, ya. Tetapi ayat ini dimansuh, ya. Masih ingat Pak pelajarannya nasakh mansuh? Masih ingat? Atau sudah lupa? Atau sudah ya? Sudah hilang, ya, tapi nggak hilang ingatan kan, ya. Nasakh mansuh itu dulu kita kaji pada ya surat Al-Baqarah terkait dengan perpindahan kiblat, ya. Masih ingat ya? Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ya. Itu kan kita membahas nasakh mansuh. Hari ini juga kita terkait dengan nasakh mansuh. Wasiat ini dimansuh, ya, oleh ayat tentang mawaris, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa wasiat ini sudah tidak perlu karena apa? Karena sudah tidak perlu untuk keluarga, ya, untuk keluarga, untuk orang tua atau untuk kerabat, karena sudah dinasakh, ya, yaitu diganti status hukumnya dengan apa? Dengan hukum waris, ya, dengan faraid, ya, pembagian harta waris. Nah, itu untuk keluarga. Tetapi wasiat ini bisa dilakukan untuk orang lain. Nah, ini Pak ya, ini memang kita membahas terkait tentang syariat, ya. Makanya tadi saya mengajak panjenengan untuk memahami maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya, ya, sebuah hukum itu tadi, ya. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah, ya. Dan barang siapa yang mengganti setelah dia mendengar wasiat dari seseorang, ya, maka dia berdosa kalau dia itu mengganti, ya, tidak sesuai dengan wasiat yang disampaikan, ya. Misalnya mewasiatkan nanti supaya bangun pesantren gitu, ya, nggak dibangun pesantren tapi dibangun apa? Kafe misalnya. Nah, itu ismun, ya, dia berdosa karena tidak menjalankan wasiat, ya, yang sudah disampaikan. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim, ya. Dan kalau memang dia melakukan sebuah kesalahan, ya, maka hendaknya dia segera memperbaiki, ya, kesalahan-kesalahan itu, ya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang mengajarkan kepada kita untuk menjaga keluarga, ya. Karena apa? Karena wasiat ini dilakukan agar orang yang memiliki khairan tadi, memiliki harta yang banyak tadi, khawatir nanti kalau diberikan kepada ahli waris yang juga kaya raya, itu hartanya tidak bermanfaat, ya. Ya sudah banyak kekayaan yang dimiliki, ahli warisnya juga kaya-kaya. Nah, ini nanti harta yang menjadi warisannya juga dikhawatirkan tidak bermanfaat, makanya boleh dia berwasiat, ya. Dia berwasiat. Artinya memiliki sebuah tujuan.
Sehingga apa? Dia juga memiliki bekal. Ya, kalau misalnya dia punya harta kemudian diwakafkan, ya, ini kan dia berharap bahwa wakaf itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga keutamaannya luar biasa, bisa memberikan syafaat, ya. Amal jariahnya terus mengalir apabila wakaf itu digunakan untuk kegiatan, untuk tholabul ilmi, untuk menghafal Quran, untuk kegiatan-kegiatan dakwah, ya. Selamanya. Kalau misalnya sampai ya dalam waktu yang tidak terbatas, ya. Tadinya wakaf ya cuma misalnya 500 meter, di situ dibangun masjid. Ternyata masjidnya itu ada ya di tingkat, ada tempat menghafal Qur'annya, terus melahirkan beberapa generasi yang dia menghafal Quran, dia juga mendakwahkan Islam. Di situ juga banyak dilakukan amal soleh, masya Allah. Terus mengalir jariahnya. Dan ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Kadangkala kita mau melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, yang paling berat adalah bisikan setan. Nek sampean kekno wong, terus engkok sampean manggon nang ndi? Anak sampean mangan nopo? Turunan sampean engkok ngemper nang ndi? Nah, ya. Begitulah setan. Padahal pahalanya sudah nampak. Pahalanya besar sekali. Tapi yang namanya setan itu ya kadangkala membuat kita ragu-ragu. Sehingga ayat-ayat sebelumnya itu mengatakan wala tattabi'us syaiton, ya. Dalam urusan rezeki saja, dalam urusan makan saja, jangan kamu terpedaya oleh setan, jangan mengikuti bisikan setan. Disitulah kaitan atau ayat-ayat yang kita kaji ini ya sangat berkaitan. Yang awalnya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga makanan, ya. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan hukum kisos. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keluarga. Agar apa? Memiliki amalan-amalan, memiliki bekal. Disinilah fungsinya kita memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah bahwa di sini kadangkala kita juga terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan. Di mana ketika kita mendapatkan wasiat ya, oleh seseorang ya, atau siapapun yang memberi wasiat kepada kita, kemudian disitulah ya kita kadangkala punya inisiatif, sehingga ini terjadi. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan ya. Ada orang-orang itu yang mengganti ya. Nah, di sini kadangkala kita temukan ya mungkin di pengurus-pengurus masjid ya kadang-kadang ya tidak sesuai dengan wasiat ya. Orang yang berwasiat tidak melaksanakan wasiatnya. Yang penting kita melaksanakan apa yang sudah menjadi wasiat itu. Karena ini adalah ketentuan. Sehingga dalam kita memberikan amanah, ketika kita menerima amanah, ini juga harus kita jalankan dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi seperti ini ada kesempatan atau ada faktor di mana orang itu melakukan kemaksiatan, memanfaatkan situasi dan kondisi. Nah, inilah ya, sehingga mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti bisikan-bisikan setan. Kita kembali kepada maqasidus syariah.
Syariat ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan. Ya. Baik dalam skup ya, yang lebih luas yaitu negara, ya, masyarakat, ataupun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Dan keluarga itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat ini. Karena tidak ada sebuah negara tanpa apa? Keluarga. Karena yang namanya masyarakat, yang namanya negara itu terdiri dari keluarga-keluarga. Makanya yang paling banyak berperan ya, di tengah-tengah masyarakat itu adalah dari keluarga. Sehingga memulai kehidupan bernegara, bermasyarakat itu adalah kita mulai dari keluarga. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Artinya orang beriman ini sangat ditekankan untuk memperhatikan masalah keluarga. Ya. Dan Rasulullah memberikan nasihat, berwasiat juga kepada kita. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya, kepada istrinya. Nah, jadi akhlak terbaik ya. Di situ hadisnya adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Iman yang sempurna itu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, makanya bagian daripada revolusi akhlak atau merubah keadaan sebuah masyarakat, sebuah negara itu tergantung dari bagaimana keadaan keluarga. Kita ingin keluar, kita ingin masyarakat yang ya, misalnya ideal. Negara ini negara yang ideal. Lah keluarganya sendiri tidak ada ideal-idealnya. Ya. Dalam urusan makanan, dalam urusan mencari rezeki, dalam urusan ya, pendidikan, dalam urusan ekonomi masih berantakan. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan. Bagaimana kita ingin melaksanakan syariat di dalam sebuah masyarakat? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar kita mulai dari diri kita. Rasulullah menyampaikan kepada kita, ibda binafsik. Mulailah dari dirimu. Bagaimana kita ingin menerapkan hukum-hukum Allah di tengah masyarakat ini? Ya kita mulai dari diri sendiri. Ini memang perlu perjuangan, ya. Perlu perjuangan. Makanya hari ini, ya, ada sebuah peristiwa yang mungkin viral ya di tengah-tengah masyarakat ya, yang terjadi di beberapa ya kasus artis-artis itu mempengaruhi masyarakat juga, ya. Nah, yang rajin lihat film ya, yang rajin lihat ya medsos itu tahu ya ada KDRT ya, betul ya, kekerasan dalam rumah tangga ya, betul, KDRT ya. Ini sebetulnya bukan kejadian yang pertama. Hal-hal yang seperti ini sangat sering terjadi di masyarakat. Bahkan di rumah tangganya orang-orang Islam sendiri banyak ya. Bukan orang-orang biasa, di kalangan ustadz-ustadz pun banyak terjadi seperti itu. Karena apa? Karena memang itu adalah emosi yang tidak terkontrol. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah tujuan syariat ya, maqasidus syariat.
Jadi dalam masalah wasiat ini kembali kepada keluarga. Maka bagaimana kita membuat korelasi ya antara hukum kisos dengan wasiat ya? Korelasinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan masyarakat ini baik dengan syariat Allah. Kemudian keluarga ini juga menjadi baik, sehingga antara masyarakat dengan keluarga ini ada kaitan yang sangat erat. Masyarakat dan sebuah negara tidak menjadi baik kecuali keluarganya menjadi baik. Maka ada satu kaidah ya, wanita itu menjadi tiang negara, Pak. Ternyata tiangnya negara itu siapa? Wanita. Oleh karena itu di dalam Islam pun sangat memperhatikan tentang urusan wanita, tentang urusan perempuan. Tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran ya di dalam surat At-Tolak ya, At-Tolak atau surat At-Tahrim itu. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang seorang wanita, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya, jadi Allah memberikan permisalan perempuan-perempuan kafir itu, yaitu dengan permisalan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua ini adalah istrinya hamba-hamba kami yang soleh, hamba-hambaku yang soleh. Artinya apa? Istrinya Nabi ya. Kalau sekarang gitu istrinya kiai ya gitu ya. Istri-istrinya ya dari hamba Allah yang soleh, para nabi. Akan tetapi menjadi permisalan bagi orang kafir. Bagaimana bisa? Ya. Yaitu khonatahuma. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini berkhianat kepada suaminya. Apa bentuk pengkhianatannya? Bentuk pengkhianatannya adalah mereka tidak taat kepada Nabi Nuh dan kepada Nabi Lut untuk bersama-sama mendukung dakwah, mendukung melaksanakan syariat Allah di tengah-tengah masyarakat. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut bukan tidak mau melayani suaminya ketika di rumah, sama, biasa. Akan tetapi dalam urusan dakwah, dalam urusan syariat, penegakan syariat Allah, istri-istrinya para nabi ini tidak mau mendukung. Bahkan istri-istrinya ini selalu membicarakan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat perahu, dia sibuk ya, menghasut kesana kemari, ngerumpi ya. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan suaminya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok buat kapal. Ya, gimana ini ya? Suaminya sendiri dikata-katai ya. Ya begitulah. Kalau sudah tidak mendukung dakwah suaminya, tidak mendukung ya kegiatan suaminya untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Lut, istrinya sama. Fakhanatahuma. Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa mereka ini apa?
masuk ke dalam neraka. Penghuni neraka di dalamnya adalah istri para nabi. Coba. Ya. Istrinya nabi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan kemudian Allah juga memberikan gambaran permisalan kepada orang beriman terkait dengan siapa? 2 orang perempuan yang solihah, yaitu istrinya Fir'aun, Asia. Istrinya Fir'aun ini selama hidupnya tidak pernah mau disentuh oleh Fir'aun. Jadi Asia ini kalau sekarang itu ya supermodel gitu ya. Jadi pada waktu itu di Mesir itu ada Miss Universe ya. Ya. Model kecantikan. Nah, kemudian salah satunya adalah Asia ini. Ya. Karena Raja Fir'aun ini terkenal bengis, kejam, apapun yang dia mau harus tersampai. Sehingga dia ingin Asia ini ya. Tapi Asia tidak mau. Ya. Asia sudah tahu ini raja yang dolim penguasanya. Akan tetapi karena kekejamannya sehingga rumahnya orang tuanya dihancurkan. Rumahnya orang tuanya dihancurkan. Kemudian ya banyak yang dibunuh. Sampai akhirnya Asia ini mau dengan catatan semua yang telah dihancurkan itu dibangun kembali. Kemudian orang tuanya, keluarganya ya, jangan sampai disakiti. Akhirnya apa? Dia mau dengan catatan apa? Jangan pernah menyentuhku. Nah. Ya namanya Raja Fir'aun itu gengsi ya. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, maka apapun yang dia mau dia turuti, ya, sehingga dia punya pamor. Ya. Dan Asia ini selamanya tidak mau disentuh oleh Raja Fir'aun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun istri seorang raja yang kafir dan dolim. Keteguhannya Asia radhiyallahu anha ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita yang kedua adalah Maryam binti Imran. Ya, yang ujiannya juga luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak? Beliau ini mengandung, beliau ini hamil tanpa suami. Coba kalau hari ini ada seorang perempuan ya, wanita muslimah yang solihah, kemudian hamil, tidak ada suaminya. Apa kata masyarakat? Ya. Sudah tentu negatif. Begitulah yang dialami oleh Maryam binti Imran. Akan tetapi ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesolehannya ini, ya, Maryam binti Imran ini ibadahnya luar biasa. Sehingga Allah datangkan makanan langsung dari surga. Nah ini, makanya ibu-ibu, wanita yang solehah, jangan khawatir ketika kita melaksanakan syariat Allah, beribadah kepada Allah, Allah memenuhi kebutuhan kita. Sebagaimana kebutuhan Maryam binti Imran. Ya. Hanya di mihrab, ya, tidak keluar, menjaga kesuciannya. Kemudian beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta oleh Maryam binti Imran dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat terkenal. Ya. Yang seperti itu bukan tanpa pengorbanan. Karena ketaatannya Maryam binti Imran inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, menjaga. Dan ketika fitnah itu terjadi di tengah masyarakat, ya, mengandung hamil tanpa suami, Allah pun memberikan keajaiban. Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara waktu bayi.
Inilah keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak perlu ragu. Di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Macam-macam orang-orang yang diajak untuk melaksanakan syariat Allah itu macam-macam. Alasannya macam-macam, ya. Padahal ketika kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita, ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pahala yang besar. Tetapi mungkin kita tidak sanggup ketika Allah menguji kita. Kadangkala kita tidak memprediksi ujian-ujian yang datang kepada kita ini bentuknya seperti apa. Apakah saya sanggup atau tidak? Maka kita juga kembali kepada ayat-ayat Allah yang sudah kita kaji di dalam surat Al-Baqarah. Apa yang sudah kita kaji? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kadangkala Allah itu menguji kita, Pak. Dengan apa? Dengan kelaparan, dengan ekonomi yang sulit. Mungkin pekerjaan hari ini juga, ya, semakin merosot pendapatan, pekerjaan sulit, ya. Dagang juga mulai menurun, sepi, ya. Jadi YouTuber ya view-nya nggak ada. Ya. Berbagai macam kondisi. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Minal khaufi, ketakutan-ketakutan yang dialami. Apalagi sekarang kita mengalami banyak ketakutan yang itu sebetulnya mengarah kepada kesyirikan karena kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhidnya harus kita perkuat, keimanan kita harus kita tambah, ya. Dengan terus thalabul ilmi, dengan terus menambah keimanan, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Badiru bil a'mal, segera kalian melaksanakan amal apapun itu, ya, meskipun thalabul ilmi, meskipun kita memberikan sedekah walau bitamrin, meskipun satu butir kurma, ya. Kalau mungkin sekarang ya mungkin meskipun 1.000 atau 2.000 perak kita keluarkan, itu adalah bentuk amal kita, bersegera melaksanakan amal. Karena apa? Karena akan datang fitnah, karena akan datang hari-hari di mana banyak orang itu imannya turun. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir, paginya beriman, sore kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Rasulullah menjelaskan bagaimana bisa orang seperti itu, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Sebabnya adalah karena dia menjual agama untuk kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita ini menjual agama untuk kepentingan dunia. Ingin meraih jabatan, ingin meraih kekuasaan, ingin mendapatkan banyak harta. Kita gadaikan dengan keimanan kita. Ya. Marilah kita bersegera beramal sebagaimana perintah Rasulullah. Segera beramal, jangan ditunda-tunda. Kamu bisa apa? Bisa bersedekah, silakan secepatnya lakukan. Thalabul ilmi, maka jangan sampai kita absen misalnya. Disitulah amal-amal yang kita nanti bisa bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, berbagai macam ujian dan musibah, ya, mungkin keluarga kita, ya. Ini adalah satu agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini dekat dengan Allah. Kemudian di dalam ayat berikutnya adalah supaya kita senantiasa istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terus berzikir, ya.
terus melafadzkan zikir, dekat dengan Allah. Jadi musibah-musibah itu adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Bukan malah kita stres, galau, marah, ya, depresi, bunuh diri, bukan. Ya. Kenapa Pak? Kalau kita zikir kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, ya. Di situ ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim sholawat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Jadi orang yang mendapatkan musibah, ujiannya semakin hari semakin berat, Allah bersolawat untuknya. Subhanallah. Allah langsung bersolawat untuk orang-orang yang sering mendapatkan musibah dan ujian ini. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Yang kedua, Allah memberi kasih sayang kepada dia. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah menginginkan hambanya senantiasa berada di atas petunjuk. Jadi orang yang mendapatkan musibah, ujiannya berat, semakin hari semakin berat, itu diberi 3 kelebihan, diberikan keutamaan. Allah memberikan sholawat kepadanya. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan terus diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian pahala-pahala yang kita dapatkan dari musibah ini luar biasa. Mungkin hari ini kita tidak merasakan itu. Tetapi musibah dan ujian itu adalah sebetulnya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sebagaimana Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim ketika mendapatkan ujian atau anaknya meninggal semua, kemudian beliau berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku hari ini, ya Allah, ya. Wa akhlufli khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik. Begitu musibah-musibah itu dilalui dan dengan doa-doanya dilantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan anak-anak, ya, yang menjadi para mujahid, ya. Memiliki banyak anak, ya, yang tadinya cuma 1, akhirnya mendapatkan ganti yang lebih baik. Anaknya semuanya pintar-pintar, alim dan menjadi mujahid, dan semua syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kadangkala kita tidak terasa. Ujian-ujian yang menimpa kepada kita ini kadang berat. Kadang kita tidak mampu untuk melaluinya. Tetapi disitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih mengingat Allah, masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah menginginkan agar kita ini meminta hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'ala ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku meminta kepadaku, sungguh aku dekat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sangat senang. Di dalam hadits qudsi dikatakan Allah sangat senang ketika hambanya itu berdoanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Kadang-kala kita ini berharap kepada makhluk, kepada manusia, kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu kita. Tapi kadang-kala orang yang kita harapkan itu ternyata mengecewakan. Nah, tapi kalau kita meminta kepada Allah tidak akan kecewa. Ya. Allah yang menciptakan hidup dan mati, Allah yang menciptakan sakit dan kesembuhannya. Sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu apapun, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kita, hidayah, nikmat iman dan Islam.
Dengan ujian-ujian itu kita tidak berbalik menjadi orang kafir. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Hajj ayat 11 dikatakan, ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara hamba-hamba, di antara manusia ini, mereka yang beribadah kepada Allah itu ala harfin. Ala harfin itu main-main. Ya. Di dalam penafsiran ayat ini, para ulama juga mengatakan ala harfin itu ragu-ragu. Ya, coba. Kenapa di dalam ayat itu disebutkan ketika dia mendapatkan kebaikan, itsma'an nabi. Ketika orang itu melaksanakan atau beribadah kepada Allah, kemudian dagangannya lancar, usahanya laris, hidupnya itu penuh dengan, ya, pokoknya oleh berkat, ya, semuanya dia dapatkan. Ternaknya ya semakin berkembang, panen, ya, pertaniannya panen, dagangannya juga seperti itu, banyak labanya, senang dia, mutmainnah, ya. Akan tetapi ketika dia itu mendapatkan musibah, inqalaba ala wajhi, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu mendapatkan musibah, dia berbalik, inqalaba ala wajhi, khasirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti itu rugi dunia dan akhirat. Jadi ada orang-orang yang mereka itu berada di dalam Islam sebagaimana orang-orang Badui, orang-orang di Madinah, ya, pada saat itu mereka bersama Rasulullah itu karena apa? Karena ternyata bersama Muhammad ini menyenangkan, ya. Dapat bantuan subsidi, ya, dapat makanan, ya, dapat sembako, ya, bendino oleh, ya, beras, oleh kurma, dapat minyak, enak gitu loh, ya. Makanya senang di dzikrullah. Tapi kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, dia justru memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabat. Dia berbalik memusuhi Islam. Maka di dalam ayat ini para ulama bersepakat karakternya orang munafik itu berbolak-balik seperti itu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, maka dia mutmain terus bersama dalam perjuangan menegakkan Islam. Tapi kalau sudah kepepet, kok nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya, nggak ada keuntungan sama sekali bersama kaum muslimin, maka dia bergabung dengan orang kafir. Monggo dilihat surat Al-Hajj ayat berapa tadi, Pak? Ayat berapa? Enggak hafal nggih. Ayat 11, ya. Nanti di rumah aja dibacanya, ya. Dibaca, kemudian dibaca tafsirnya juga, penjelasannya. Di situ ada asbabun nuzulnya. Al-Hajj. Nggih, Al-Hajj ayat 11. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, di kajian pada malam hari ini kita banyak mengambil, ya, pelajaran dari ayat-ayat yang kita kaji dan lebih kepada kita betul-betul memperhatikan kemaslahatan, ya, di dalam masalah keluarga, ya. Kalau pada kajian yang lalu kita pada memperhatikan pada urusan masyarakat bahkan bernegara, ya. Untuk hari ini, malam ini kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan agar kita peduli terhadap urusan-urusan keluarga kita. Sampai, ya, bagaimana kita mendapatkan atau memiliki bekal agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hamba yang senantiasa terus memiliki pahala yang mengalir, ya. Seperti Utsman bin Affan membebaskan apa? Sumur, ya. Membebaskan sumur, wakaf sumur, ya. Dan begitulah kalau kita punya harta yang banyak, harta yang melimpah, ya, kalau bisa wasiat, ya. Tapi kalau tidak,
memang di dalam surat An-Nisa itu juga waktu yang lalu sudah kita kaji, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Yang dimaksud generasi yang lemah di dalam ayat itu adalah jangan sampai kita tidak meninggalkan warisan anak-anak kita. Anak-anak kita biarkan miskin. Ya, jangan sampai nanti kita meninggal dunia terus anak-anak kita ngemis di jalan-jalan itu, Pak. Pak, sakwelase, Pak. Jangan sampai. Allah memberikan, Allah menekankan kepada kita agar jangan sampai kamu tinggalkan generasi yang lemah, ya. Itu bisa dibuka di dalam surat An-Nisa, ya. An-Nisa ayat berapa? Ayat 9, ya. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Jadi ada kaitannya dengan ayat ini, ya. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, ya. Yaitu orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Nah, ini disebutkan oleh Allah setelah memperingatkan atau memberikan pengetahuan kepada kita tentang pembagian waris. Artinya para ulama juga memberikan pemahaman kepada kita, generasi yang lemah yang kita tinggalkan itu adalah generasi yang tidak memiliki bagian harta. Nah, sehingga orang tua harus betul-betul perhatian, ya, di dalam urusan masalah harta peninggalan untuk anak keturunan kita. Ya, kalau bisa mereka ini ketika kita tinggalkan jangan sampai miskin. Karena apa? Kadal fakru ayyakuna kufran. Rasulullah juga mengingatkan, ya, hampir saja kemiskinan yang terjadi, kemiskinan yang menimpa kita ini akan menjadikan orang itu menjadi kafir. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu bisa jadi menyebabkan orang itu menjadi kafir. Berarti jenengan harus kaya. Insya Allah jamaah dzikrullah ini orang yang sangat kaya raya. Amin, ya. Insya Allah mudah-mudahan, ya, dalam kaya hati itu adalah sebuah anugerah, Pak. Karena kalau hatinya kaya pasti dia ingin kaya. Ya, kalau hatinya saja miskin, ya, mau jadi orang kaya itu nggak pede. Wis kayak aneh gak iso dadi wong sugih, ya. Wis aku tak melarat ae. Ketika diberi motivasi untuk menjadi orang kaya, ndak percaya diri dia. Gak mungkin aku iso tuku mobil, gak mungkin loh, gak mungkin. Mindsetnya itu sudah ditanamkan, ya. Karena apa? Karena terbiasa miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah. Artinya lemah itu juga lemah ekonomi. Dalam masalah ekonomi jangan sampai lemah. Kenapa? Karena mereka akan dikuasai oleh orang kafir. Ya. Makanya jangan sampai malas untuk apa? Untuk berkarya. Jangan malas-malasan kita untuk bersaing, ya. Meskipun dalam urusan ekonomi, wah itu hubud dunya, Ustadz. Hubud dunya. Apakah antum tidak pernah tahu bahwa para sahabat itu kaya raya? Apakah kamu tahu Rasulullah ketika melamar Khadijah, ya, kemudian maharnya berapa, Pak? Apal 100 unta. 100 unta. Ya. Apakah Rasulullah miskin? Wah, pengembala kambing, ya, miskin. Enggak punya orang tua. Tidak. Ya.
Maharnya Rasulullah saja 100 unta Pak ya. 1 unta berapa Pak? Ya enggak ngitung Pak ya. Artinya berapa? 40? Ya. Itu kalau disamakan dengan unta ya. Tapi beliau kan pakai ya, emas ya. Pakai dinar. Utsman bin Affan ketika jihad, berapa yang diinfakkan untuk jihad fisabilillah? Berapa ekor unta? Berapa yang diinfakkan? Ya, berupa kuda-kuda. Ya, kuda-kuda perang. Abdurrahman bin Auf, ya. Abu Bakar As-Siddiq berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kala kita ini irinya itu dengan orang yang tidak infak. Ya. Padahal di dalam hadis itu iri itu ada 3 ya. Iri dengan orang yang apa? Yang beribadah, iri dengan orang yang tilawatil Quran, iri dengan orang yang infak ya. Hanya 2 ya. Iri itu boleh. Lah kita ini irinya dengan orang yang tidak infak, irinya dengan orang yang tidak ngaji. Padahal iri itu boleh dengan orang yang infak, yang banyak infak, dengan orang yang pintar ngaji. Nah disinilah kita ini tidak punya mindset atau tidak punya semangat untuk menjadi orang kaya. Padahal Allah mengingatkan jangan tinggalkan generasi lemah. Lemah ekonomi maksudnya di sini. Ya, tidak punya warisan. Sampean tinggal no anaknya sampean geluduk ya. Masalah pendidikan itu juga pengaruh. Kalau ekonominya lemah, pendidikannya juga ya dia akan menerima pendidikan yang kurang bagus juga. Oleh karena itu ya di sini kita tidak untuk membantah hadis di mana di situ disebutkan bahwa penghuni surga itu kebanyakan orang miskin ya. Ya. Akan tetapi kenyataannya para sahabat, para ulama, Ibnu Mubarak itu seorang mujahid, seorang ulama, seorang saudagar. Membiayai jihadnya, membiayai taklimnya dengan hartanya sendiri. Imam Abu Hanifah. Kita ini mungkin jarang mengkaji ulama-ulama yang kaya-kaya ya. Sehingga ya kita tahunya itu adalah orang-orang Islam itu orang-orang yang miskin. Nah, ini yang digambarkan oleh orang-orang kafir yang tidak senang dengan Islam. Kenapa? Mereka sudah ya menerima apa adanya. Apalagi kalau sudah paham tentang masalah takdir, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah menyelewengkan makna takdir ini. Ya. Nah, disinilah. Padahal takdir itu bisa berubah, yaitu dengan apa? Dengan doa. 50.000 tahun yang lalu, sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir kita, Pak. Ya. Takdir kita sudah ditulis oleh Allah. Tetapi takdir itu bisa berubah dengan apa? Dengan doa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayatnya jelas. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Artinya apa? Kita harus berusaha. Ya gak apa-apa saiki melarat. Insyaallah tahun ngarep sugih. Ya. Insyaallah umroh sak keluarga. Insya Allah haji, nah, begitu ya. Nah, ya. Sekarang banyak Pak. Kalau misalnya niat ya doa Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Baitul Maqdis. Kita berdoa supaya bisa berziarah ke Makkah dan Madinah. Kita berdoa supaya bisa ziarah ke Baitul Maqdis. Fa insyaallah Allah kabulkan. Nah, itulah ya usaha-usaha kita. Sehingga untuk urusan keluarga ini memang kita harus betul-betul memiliki mindset yang benar.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk memperhatikan urusan kita, ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh dibuat main-main. Jangan sampai kita terpedaya oleh setan, bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu mudah-mudahan di dalam kajian-kajian yang kita lakukan ini senantiasa menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terus kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuatan kepada kita dan tetap istiqamah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.